Hari kedua saya masih nginep di situ. Nah, baru saya merasakan, kepikir. Terus begitu malam sekitar jam 3 nih, ada suara-suara kayak orang ngobrol. Udah gitu, udah sepatunya juga bunyi, sandal sepatu taktok. Terus ada mandi, gebyur. Lah saya baru berpikir jam 3 kan, saya nggak bisa tidur tuh. Nah saya baru berpikir, lah kan hotelnya pakai shower, nggak pakai ember, nggak pakai cendol. Kok ada suara orang mandi kayak di bak gitu. Saya baru berpikir, dan saya pikir, ya nggak mungkin lah jam 3 orang check in atau check out gitu ya. Terus ngapain juga dia mandi malam-malam jam 3-an gitu. Tapi saya berpikir saya tetap selalu berpikir positif ya. Akhirnya sampai pagi saya nggak bisa tidur juga ya. Akhirnya besok paginya saya ngomong sama penjaga hotelnya. Kebetulan penjaga hotelnya itu memang dia sendiri terus ya. Nah kalau malam dia suka pulang, kalau pagi baru dia datang ke hotel karena memang gak ada tamu. Bisa tanya, itu di sebelah ini ya Pak, semalam ada yang check-in ya Pak? Oh, yang mana Pak? Ya itu di sebelah saya gitu ya. Nah ternyata saya lihat, begitu saya tengok dari luar, nggak taunya kok kasurnya ini dibalik kasurnya itu, nggak dipakai tempat tidur karena itu kosong penghuninya gitu. Nah terus si bapaknya bilang, oh nggak ada orang Pak di sana. Lah yang semalam mandi gebur-gebur di situ siapa ya Pak? Saya gitu, waduh nggak tahu saya itu. Wah saya baru berpikir, mungkin itu penghuni di situ karena udah selama 2 tahun tidak ditempatin ya. Ya itu pengalaman saya yang cukup menyeramkan juga waktu hidup di hotel langganan saya di Bali ya. Swastiastu, para sahabat Bro Channel di rumah ya. Kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana menurut pandangan agama Hindu, apakah hantu itu ada ya. Nah seperti video tadi ya, pengalaman saya pribadi yaitu di sebuah hotel di Bali ya, itu yang saya ceritakan tadi. Nah sekarang banyak pertanyaan ya, apakah di Hindu itu percaya dengan hantu, setan, jin, genderuwo dan lain sebagainya ya. Memang setiap agama itu pasti ada kepercayaan mengenai makhluk halus ya, atau yang disebut dengan hantu, setan, jin, genderuwo dan lain sebagainya ya. Tetapi pada prinsipnya sama, tetapi mungkin konsepnya yang berbeda ya. Nah kalau di Hindu ini mengenai hantu itu orang yang disebut dengan krepa ya, bukan kereta tapi krepa ya, krepe ya. Jadi di dalam ada itu ya, di dalam Wisnu Purana, Siwa Purana dan Garuda Purana ya. Ada yang bilang itu adalah roh jahat dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, siapakah hantu itu? Apakah dia itu makhluk tersendiri atau dia yang disebut dengan roh yang gentayangan ya. Nah jadi di dalam konsep agama Hindu itu ya, jadi hantu itu ya sebetulnya adalah roh yang pada waktu orang tersebut meninggal ya. Jadi orang meninggal itu kan biasanya ada yang sesuai dengan umurnya ya, memang sudah saatnya dia meninggal ya meninggal. Tetapi ada juga orang yang dia salah pati namanya, meninggalnya salah pati, yaitu dia meninggalnya belum saatnya ya, misalnya dia kecelakaan atau jatuh, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah tetapi pada waktu dia
pada waktu dia meninggal, pelepasan sang jiwa, sang roh dari badan, ya. Nah, saya mengutip tentang Bhagavad Gita, ya, bahwa dalam Bhagavad Gita adalah pada saat kematian lah, pada saat akhir lah seseorang roh itu akan kemana perginya, ya. Dia ingatnya apa? Apakah dia ingat dengan nama-nama Tuhan, ya, dengan perwujudan Tuhan, atau dia ingatnya dengan dunia materi? Nah, itu akan menentukan, ya. Udah. Nah, pada saat atma ini, ya, atau atma ini lepas dari badan jasmani ini, ya. Nah, itu kemana arahnya, ya. Nah, itulah yang menentukan. Makanya kita disarankan untuk selalu mengingat nama-nama Tuhan, ya, yang disebut dengan nama Samaranam, ya, yaitu mengulang-ulang nama Tuhan, kita berjapam, ya, sembahyang dan lain sebagainya. Nah, roh yang gentayangan itu, ya, yang pada saat dia lepas dari badan ini, ya, dia tidak mendapatkan doa, ya. Makanya apalagi orang yang salah pati, ya, meninggal belum saatnya, ya, itu harus diupacarai sesuai dengan tuntunan kitab suci Weda, ya. Ya, dilantunkan dengan Agneotra, ya, atau di Bali dengan Mobantenan, ya, dengan sesaji yang sudah ditetapkan, ya, untuk upacaranya, dan selalu harus didoakan, itu yang terutama, ya. Nah, sang roh yang tidak didoakan, ya, yang tidak diberikan sesaji atau tidak diupacarai, nah itu yang akan menjadi hantu, ya, dan dia akan gentayangan. Kenapa dia bisa berwujud katakanlah dia berwujud raksasa, berwujud ini itu dan lain sebagainya, ya, sangat menakutkan. Nah, karena dia itu dia memang bisa berwujud bermacam-macam, ya, sesuai dengan tingkat kekuatan Makanya apa yang dia ingat pada waktu masa hidup, itu yang akan menentukan di kehidupan yang masa datang, ya. Nah, makanya kenapa di Bali tidak ada setan kuntilanak, tidak ada pocong, ya, tidak ada apalagi namanya itu, tidak ada gendruwo dan lain sebagainya, karena di Bali sendiri, ya, di Hindu sendiri, orang yang meninggal itu sudah langsung dibakar, ya, sudah langsung diabenkan, dikremasi. Nah, di Bali juga karena pada waktu dikuburnya itu tidak dibungkus pakai kain kapan, ya, seperti di agama lain, ya. Nah, makanya tidak dikenal adanya pocong, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bahwa makhluk gaib, makhluk yang tidak kasat mata itu memang ada, tetapi kita sebagai manusia, ya, yang mempunyai energi lebih besar, ya, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, harus selalu berdoa. Nah, dengan doa itu pun mereka akan jauh dari kita, ya. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak benar, ya, misalnya lingkungan kita, misalnya di hotel dan lain sebagainya itu ada hantu, nah itu mesti diupacarai, ya, sesuai dengan Weda, sesuai dengan tuntunan kitab suci Weda, dan terutama dengan doa, ya, agar sang roh dia kembali ke asalnya dan tidak akan mengganggu lagi. Ya, kira-kira sekian, ya. Ya, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.